Bagi penikmat cerita serial killer, true crime, dan juga hal-hal misterius, kita pasti nyadar kalau misalnya kasus-kasus lama itu kesannya lebih misterius. Karena di zaman modern ini, teknologi yang udah canggih kayak forensik, juga saksi-saksi, dan bahkan CCTV, itu bikin kasus lebih cepat keungkapnya. Jadi yang nggak semisterius itu. Tapi apakah ini selalu benar? Hai semua, gua Jo, dan kali ini gua akan membawakan sebuah cerita pembunuhan yang terjadi di Kentucky, Amerika pada tahun 2022. Ya, ini kasus baru 4 tahun yang lalu. Kalau kalian penasaran ceritanya bagaimana, simak ceritanya dan mari kita mulai. Hari itu, tanggal 26 September tahun 2022, seorang agen properti sedang berdiskusi dengan dua orang calon pembeli. Dua orang calon pembeli itu ingin membeli sebuah rumah tinggal di 3615 Glasgow Road. Segera, mereka datang ke sana dan ingin melihat interior dalam rumahnya. Karena mereka merasa, eksteriornya cukup bagus nih. Lihat ke dalam dong. Si agen properti yang mikir, wah ini komisi bakal cepet cair nih. Segera buka smart lock rumah itu, dan mereka semua masuk ke dalam. Tapi tidak lama setelah mereka masuk, mereka langsung keluar lagi dengan teriakan histeris. Di dalam, ada seorang mayat yang tergeletak dengan kondisi yang sudah merah kehitaman. Mereka pun memanggil polisi, dan polisi segera melakukan autopsi. Ditemukan kalau korban adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahunan. Dan dengan keadaan tubuhnya yang sudah merah menghitam seperti itu, bisa dipastikan kalau si korban ini sudah meninggal semenjak seminggu lalu. Juga ditemukan bekas luka tembakan di tubuh korban, menandakan kalau korban dibunuh dengan senjata api. Tapi ada satu masalah besar, yaitu identitas korban tidak diketahui. Biasanya, kalau terjadi pembunuhan di dalam rumah itu, pemilik rumahnya pasti ada kaitan, entah dia saksi kunci atau mungkin dia pembunuhnya sekalian gitu. Tapi ini kan status rumahnya lagi dijual. Juga rumah itu pakai smart lock. Jadi yang punya akses tuh lumayan banyak. Kayak misalnya agen-agen properti yang mau masuk kan. Ada juga si agen properti ini kadang ngasih ke klien yang mau lihat langsung gitu. Kayak, oh ini kode rumahnya ya pak, coba lihat sendiri. Atau bisa juga ada orang yang dengan niat jahat ngintip kodenya pas si agen masukin, lalu menggunakan itu untuk sembunyiin mayat. Ya tapi itu semua masih teori. Di mayat korban juga tidak ada kartu identitas ataupun HP untuk identifikasi. Polisi sampai ngecek ke database FBI, identitas korban masih belum ketemu. Polisi pun jadi mengecek daftar orang hilang di negara bagian sekitar. Di Kentucky tidak ada profil yang cocok sama sekali dengan korban. Tapi di Tennessee, ditemukan satu laporan dari seorang pria yang mengatakan kalau sahabatnya yang bernama Michael Harding telah menghilang semenjak 7 hari lalu. Kronologinya begini. Jadi, pada tanggal 19 September itu, si Michael Harding pergi pagi-pagi untuk memperbaiki sebuah AC di daerah Baskerville, Kentucky. Dia bilang ke temannya ini, nanti kalau dia udah selesai ngeperbaikin AC, dia bakal ngambil tuxedo-nya yang ada di Bowling Green. Tapi, tuxedo-nya itu nggak pernah diambil, dan begitu si Michael ini diteleponin, nggak pernah diangkat. Si temannya ini memberikan profil lengkap si Michael kepada polisi, dan semuanya cocok. Mulai dari si Michael yang berusia 53 tahun, berkulit putih, dan tidak bisa dihubungi selama 7 hari. Juga, temannya ini mau mengirimkan fotonya si Michael, dan ya, itulah wajah si korban. Jadi korbannya sudah teridentifikasi sebagai Michael Harding. Penyelidikan pun beralih ke catatan teleponnya si Michael. Polisi menemukan sebuah nomor mencurigakan yang menghubungi Michael 20 hari sebelum waktu kematiannya. Dan setelah sedikit pendalaman, polisi menemukan kalau itu adalah nomor yang dibeli di supermarket tanpa menggunakan identitas asli. Polisi pun mencoba menelepon nomor itu, dan rupanya diangkat. Di ujung telepon lainnya adalah pria dengan suara serak. Dia mengaku kalau namanya adalah John Fraser, dan menemukan kartu SIM nomor ini saat dia sedang berjalan-jalan di Kentucky. Oleh karena itu, dia tidak kenal sama sekali siapa Michael Harding dan apa yang terjadi sebenarnya. Tapi polisi tidak menyerah. Mereka terus-menerus melakukan pelacakan terhadap lokasi GPS dari kartu SIM tersebut. Dan akhirnya mereka menemukan kalau kartu SIM tersebut pertama kali diaktifkan di sebuah hotel bernama Black Hawk Casino. Dan mereka menemukan di daftar tamu sebuah nama yang mencurigakan, yaitu Thomas O'Donnell. Kenapa si O'Donnell ini bisa sampai mencurigakan? Karena
Dia adalah salah satu orang yang diberikan oleh agen properti kode dari rumah di Glasgow Road tadi. Ya, tempat si Michael ditemukan meninggal. Segera, si O'Donnell ini menjadi tersangka utama dari kasus pembunuhannya Michael Harding. Tapi, ada sebuah kejanggalan. Si Thomas ini, dia tinggal di daerah Napa, California. Jauh banget dari tempat kejadian. Juga, dia nampaknya tidak ada hubungan sama sekali dengan si Michael Harding. Jadi, apa dong motif untuk ngebunuhnya? Dengan investigasi yang lebih mendalam, polisi menemukan kalau si Thomas ini sering berkunjung ke daerah Yuba Sutter di California. Kenapa daerah ini penting? Kita harus flashback bentar ke masa lalunya si Michael. Jadi, si Michael ini dulu punya toko AC yang pas-pasan lah. Kayak gak terlalu kaya tapi buat makan masih bisa. Beda dengan istrinya si Julie yang merupakan kapten dari California Highway Patrol. Ya, semacam polisi tol di California gitulah. Pada tahun 2018, si Julie ini dipromosikan menjadi kapten distrik. Dan dengan itu gajinya naik. Nah, dengan penghasilannya ini, si Julie beli villa mewah di pinggir danau di Tennessee buat nanti pas dia udah pensiun. Si Michael, yang merasa pendapatannya nggak seberapa, dia minta untuk pindah duluan ke Tennessee, sementara si Julie masih kerja di California. Dikabulin tuh sama si Julie. Si Michael boleh tinggal di rumah villa Tennessee yang mewah itu, sedangkan dia masih kerja di California. Buat biar birokrasinya gampang, mereka ngedaftarin rumah itu sebagai aset pribadinya si Michael. Tapi kan dua pasangan ini jadinya pisah ya tinggalnya ya. Satu di California, satu di Tennessee. Jauh banget nih. Nah, itu makin lama, hubungan mereka makin renggang. Sampai pada akhirnya, berujung pada perceraian. Saat mereka berdua sidang cerai untuk bagi aset, kan itu rumahnya masih di bawah nama si Michael ya. Nah, si Michael ini gak mau ngasih rumahnya ke si Julie. Dan akhirnya, mereka berdua cekcok parah. Ya iyalah, orang si Julie yang bayarin villanya selama ini. Persoalan ini jadi lebih rumit lagi ketika diketahui si Michael ini adalah pecandu narkoboy. Selama ini dia menggunakan uangnya Julie untuk beli narkoboy dan juga foya-foya. Bahkan sampai akhir pun dia terus meminta si Julie agar membiayai gaya hidupnya seperti itu. Waduh, kalau udah kayak gini, hubungan mereka bukan cuma renggang, melainkan menjadi toksik dan benar-benar saling bermusuhan. Polisi mencurigai kalau si Julie ini menggunakan jasa hitman untuk menyingkirkan si Michael. Dan bukti-bukti yang mereka kumpulkan memperkuat dugaan mereka. Bukti pertama adalah hubungan antara si Julie dengan si Thomas. Rupanya, mereka berdua sudah saling teleponan 194 kali selama 1 bulan ini. Yaitu kira-kira 4-5 kali teleponan sehari. Itu banyak banget. Gak mungkin gak ada hubungannya. Bukti kedua, polisi telah melacak GPS lokasinya si Thomas selama beberapa hari terakhir dan menemukan kalau 2 hari sebelum si Michael ini meninggal, si Thomas ini pergi ke rumahnya si Julie, lalu besoknya berangkat ke Kentucky, dan besoknya lagi si Michael telah meninggal. Akhirnya, pada tanggal 8 Desember 2022, si Thomas ini ditangkap di Bandara Sacramento saat dia hendak pergi ke Texas. Harusnya, dia memiliki alibi yang solid dan juga kedudukan yang cukup kuat gitu untuk melawan interogasi polisi. Tapi, sebuah kejadian konyol malah memperlemah kedudukannya. Jadi, si Thomas ini punya adik perempuan. Adik perempuan ini tahu kalau si Thomas lagi ditangkap. Makanya, dia mau nelpon si Julie buat minta bantuan. Tapi bukannya nelpon ke si Julie langsung, dia malah nelpon ke kantornya. Dan yang ngangkat itu bukan si Julie, melainkan temannya. Ya kira-kira gini deh. Halo, ini California Highway Patrol bukan? Ah ya, bersama dengan kami ada apa ya, anak? Saya lagi nyariin kapten kalian namanya Julie Harding. Kenapa ya? Nyariin Mbak Julie? Soalnya abang saya ditangkep. Lah, kalau ditangkap harusnya hubungi polisi biasa dong. Kok manggil Mbak Julie? Kami ini loh polisi tol. Ya soalnya kan Mbak Julie deket sama yang ditangkep. Kakak saya si Thomas. Ah iya, nanti saya kasih tahu si Julie ya. Makasih. Tut. Oke, jadi si Julie punya hubungan dengan si Thomas. Langsung dikasih tahu dan si Thomas gak bisa ngelak. Ya iyalah, orang adiknya sendiri yang ngomong. Kemudian, berselang 2 hari setelah si Thomas ini ditangkap polisi, Julie Harding ditemukan tewas di rumahnya dengan luka tembak. Polisi tidak bisa menentukan apakah dia bunuh diri ataupun dibunuh. Tapi yang pasti, karena si Julie ini sudah meninggal dan si Thomas ini masih pala batu nggak mau ngaku,
Makanya, kasus ini menjadi buntu. Tapi polisi menemukan sesuatu yang menarik di dalam rumahnya si Julie, yaitu sebuah kartu Valentine yang ditujukan kepada seseorang bernama Roba. Dan siapakah si Roba ini? Melalui konfirmasi dengan adiknya si Thomas, ya Roba itu Thomas itu sendiri. Jadi mereka berdua bukan sekedar kontrak antara hitman dan customer. Mereka berdua adalah sepasang kekasih. Tapi walaupun nampaknya sudah selesai, netizen mencurigai seorang wanita bernama Natasha Davis, yang merupakan pacar barunya si Michael. Jadi, si Natasha ini tinggal bersama si Michael, bersama dengan anjing kesayangannya si Julie, yang bernama Charlie. Nah, beberapa hari setelah kematian si Michael, si Julie ini nerobos pagar, manjat gitu, buat ngambil si Charlie, lalu kabur. Makanya, Natasha ngelaporin si Julie kepada polisi atas tuduhan trespassing, atau nerobos properti pribadi lah. Dia juga mengaku kalau misalnya si Julie ini ngeretas akun Netflix-nya dan ngubah foto profilnya jadi monyet jelek buruk rupa. Netizen berpendapat kalau si Julie ini kan polisi ya. Masa dia ngehack akun Netflix terus cuma diganti doang sih profilnya? Kalau mau bener-bener ngacauin hari orang nih, contoh, nggak usah ditiru, please. Cukup bagi aja password Netflix dan akunnya. Udah tuh. Udah pasti harinya kacau itu pasti. Seharian ganti password. Netizen mencurigai kalau si Natasha ini pengen nyudutin si Julie biar dia bisa dapetin villa mewahnya itu sendirian. Dan dengan itu muncul beberapa teori konspirasi yang bertanya, apakah si Julie ini benar-benar bersalah? Beberapa teman Julie dan bahkan temannya Michael tidak percaya kalau si Julie ini adalah pelakunya. Salah satu temannya Michael yang bernama John Holder bersaksi kalau si Julie ini adalah seorang Kristen yang taat dan tidak mungkin memiliki pikiran untuk membunuh ataupun bunuh diri gitu. Dan juga dari finansialnya si Julie ini kan masih ada $300.000 di akun banknya. Dengan uang sebanyak itu dan juga dia sudah punya pacar baru nih ya si Thomas, ngapain sampai mesti ngebunuh si Michael? Biar apa? Apakah se-worth it itu villa mewahnya? Tapi bahkan dengan semua keraguan dari publik ini, tim investigasi menetapkan Tom O'Donnell sebagai eksekutor dan juga Julie Harding sebagai otak ataupun perencana. Dan dengan ini, Tom O'Donnell secara resmi didakwa atas pembunuhan berencana. Kasusnya mulai diadili di Pengadilan Distrik Kentucky pada tanggal 12 April 2023. Dan terus berjalan hingga sekarang. Dengan itu, ceritanya pun berakhir sampai sini. Oke, sekian cerita kita hari ini, dan menurut gua yang paling diuntungkan dari situasi ini sudah pasti pacarnya si Michael, si Natasha. Ya iyalah, si Michael meninggal, si Julie juga udah meninggal, si Thomas di penjara, yang bisa megang surat tanahnya sekarang, itu cuman si Natasha. Ini hitungannya rezeki nomplok apa gimana? Coba kalian komen di bawah. Dan kalau kalian enjoy tipe konten gue kayak gini, berikan gue subscribe, like, dan kalau kalian di mobile, berikan gue poin hype. Oke guys, see you, goodbye, and peace.